Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masalah, yang tidak memiliki problem? Baik ketika berhadapan dengan pasangannya, suami atau istri, ketika berinteraksi dengan anak-anaknya, atau ketika berada di kantor, ketemu dengan rekanan bisnis atau klien, atau ada masalah dengan usaha, kios yang dia punya. Tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi yang ekonomis namun efektif? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Iya. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Apa yang berat bagi Malik Yaumiddin, Rabb alam semesta ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyelesaikan urusan kita, masih ingat surat Yasin? Allah hanya mengatakan kun fayakun. Allah akan mengatakan terjadilah, maka terjadi. Allah memiliki tentara yang sangat banyak. Terkadang itu yang kita lupa. Ketika kita ada masalah, yang kita hubungi adalah teman kita yang punya posisi bagus. Yang kita hubungi adalah saudara kita yang punya jabatan. Kita lupa untuk menghubungi yang punya alam semesta, yang punya langit dan bumi, yang mempunyai hati-hati orang yang sedang bermasalah dengan kita. Oleh karena itu dalam hadis surat Imam Ahmad, kita lihat bagaimana lifestyle Nabi SAW. Idza hazabahu amrun shalla. Nabi ketika ada masalah yang ada di hadapan beliau, maka beliau mengerjakan salat. Ya, beliau mengerjakan salat. Bertakarub kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah agar Allah bantu. Ini konsep para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ketika ada masalah, maka mereka mengerjakan salat sebelum mereka berikhtiar atau melanjutkan perjuangan mereka tersebut. Perjuangan itu penting. Ikhtiar itu tidak perlu kita perdebatkan. Tapi jangan andalkan diri sendiri. Jangan bertumpu dengan kedua kaki kita yang rapuh. Bertumpulah pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Sarah, istri beliau, ditangkap oleh pasukan Fir'aun dan ingin diperkosa oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun pada zaman Ibrahim, bukan Fir'aun Nabi Musa. Apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Beliau mengerjakan salat. Dan dalam riwayat, ketika Sarah sudah berhadapan dengan Fir'aun, maka beliau pun mengerjakan salat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterapkan oleh orang-orang soleh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Wa Abdullah bin Abbas mendapatkan berita tentang musibah saudara beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengerjakan salat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Abdurrahman bin Auf secara tiba-tiba pingsan. Lalu berita ini sampai pada telinga istri beliau, Ummu Kulthum. Apa yang dilakukan Ummu Kulthum? Beliau langsung pergi ke masjid dan sholat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sanad pun juga sahih. Ini yang perlu kita camkan. Bagaimana orang-orang soleh tersebut, mereka berjuang, mereka berusaha, mereka berikhtiar, tapi mereka tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka yang sangat terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu, kata Allah, itu diciptakan dalam kondisi lemah. Mungkinkah yang lemah itu menyelesaikan seluruh problematikanya? Mungkinkah yang lemah itu menyelesaikan setiap masalah-masalahnya? Yang lemah meminta tolong kepada yang maha kuat, yang maha baik, yang maha rahmah, yang maha rahim. Sekarang, marilah kita ubah bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Luangkan waktu, tidak lama, tidak membutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam, hanya membutuhkan waktu berapa menit. Ambil air wudhu, lalu niatkan salat mutlak, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, apabila pada saat itu bertepatan dengan salat sunnah tertentu seperti duha, lakukan salat duha. Kalau itu tidak berkaitan dengan salat sunnah tertentu, maka kerjakan salat sunnah mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan rasakan bedanya, karena Allah akan tolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ud'uuni astajib lakum, minta kepada diriku, aku akan kabulkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.